Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Siang Guru. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih bisa berkumpul di kegiatan saya, yaitu mengenai tentang membahas budaya positif. Dan tak lupa pula kita berikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir di kegiatan saya ini. Baik, adapun kegiatan yang ingin saya paparkan di sini yaitu aksi nyata saya. Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Maya Salisi Pautar dari UPT SD Negeri 04978, calon guru penggerak angkatan 9 Kecamatan Medan Tunai. Nah, di sini saya ingin memaparkan mengenai tentang diseminasi, penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak. Nah, yang pertama yaitu mengenai tentang budaya positif. Oke, sebentar ya Bu ya. Ya, mengenai tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Sudah pernah dengar Bu tentang budaya positif? Nah, inilah dia. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Ya. Kitalah sesama guru, murid, dan masyarakat sekolah untuk menciptakan bagaimana terjadinya budaya positif tersebut. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Nah, kita sebagai pendidiklah yang bisa menuntun anak murid agar bisa menciptakan budaya positif tersebut. Karena murid-murid kita ini sudah memiliki kodratnya masing-masing. Nah, bagaimana kita mengarahkan mereka agar bisa mencapai kepada tujuan yang lebih baik. Inilah dia komponen inti dari budaya positif, ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kedua keyakinan kelas. Ketiga 5 posisi kontrol. Keempat motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kelima kebutuhan dasar manusia. Keenam segitiga restitusi. Jadi ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, inilah dia. Nah, perubahan paradigma. Jadi di sini saya minta kepada Ibu Guru coba ambil kertas. Nah, tapi cari pasangannya. Pasangannya coba tulis di kertas itu apa benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu Guru. Benda yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Coba tulis pasangannya loh, pasangan tapi hanya satu orang yang menulis. Cari pasangannya, yang pasangan itu satu orang aja yang menulis. Ibu ini ke sini, ibu sana ke sana. Ya. Satu benda aja yang menurut ibu benda itu sangat berharga, sangat berarti untuk ibu. Boleh digambar, boleh bentuk kata-kata. Benda saja, benda yang berharga dan berarti menurut ibu untuk diri ibu. Boleh ditulis, sudah. Nah, kalau sudah, coba dilipat, digulung boleh, dilipat juga boleh. Terus yang menulis itu coba genggam kuat. Coba digenggam ya. Genggam. Setelah dia genggam,
Nah, yang kita genggam itu kan benda yang paling berharga menurut kita. Nah, coba temannya satu lagi, coba buka atau rayu dia biar dia mau membuka genggaman yang digenggam itu. Coba, bisa nggak dibuka? Bisa nggak dibuka? Buka, Bu. Rayu dia boleh diancam. Bisa nggak? Ibaratnya gini Bapak Ibu, itu kan hal yang berharga. Apakah hal yang berharga yang berarti untuk diri kita serahkan ke orang lain? Nah, bagaimana cara kita mempertahankan yang berharga itu? Iya, bisa nggak dibuka tangannya Bapak Ibu? Bisa? Bisa? Tidak ya? Ya tidak. Nah, kenapa tidak? Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak Ibu berikan? Nah, coba saya tanya Ibu ini dulu ya. Nah, kenapa Ibu tidak memberikan kepada Ibu ini yang Ibu genggam tadi? Karena yang digenggam itu sesuatu yang pasti dipastikan berharga. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu Ibu. Iya, menurut Ibu ini, dia kenapa tetap mempertahankan yang digenggam dia itu? Karena menurut dia itu adalah sesuatu yang berharga, yang sangat berarti untuk dirinya dan tak akan dilepaskannya dengan semudah itu untuk orang lain. Ya, itu komitmen Ibu ini. Nah, coba kalau Ibu ini, apa alasan Ibu ini sampai bertahan, segitu bertahankannya sehingga tidak bisa dibuka temannya yang digenggamnya? Karena saya menurut pembalian rahmat, saya tidak memberikan genggam saya itu karena ini memang berharga buat saya dan ini Punya saya aku itu Iya, tepuk tangan dulu Ibu. Iya. Iya. Nah, tadi kan yang kita bahas ini mengenai tentang yang berharga. Yang berharga itu kita genggam. Terus ada orang merayu, bahkan mengancam bahwasanya diri yang kita genggam itu kita berikan. Nah, bagaimana cara kita mempertahankan? Ya kan Bu ya? Nah, kita sebagai guru seperti itu juga. Bagaimana kita mempertahankan agar bisa anak didik kita ini maju, bukan dengan cara menyerah. Ya Bu ya. Oke, lanjut, yaitu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Nah, ada 4. Ini yang pertama, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol dulu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, Bapak Ibu guru, bahkan saya juga, terkadang kita merasa kita harus mengontrol murid ini. Kita yang menguasai. Kamu yang harus seperti ini, kita bisa. Kamu harus ngerjain PR, kamu harus diam dulu. Nah, seolah kita yang mengontrol. Nah, kenapa bisa terjadi ada anak yang selalu tidak mengerjakan PR ataupun disuruh duduk tetap di jalan? Karena di situ dia tidak mau dikontrol, dia tidak mau. Bagaimanapun ibaratnya kita ancam dia, kamu melanggar dulu gini-gini, tapi kita tinggalkan dia kembali ribut. Kenapa? Itu sebabnya dia tidak mau dikontrol. Nah, anak yang duduk tadi diam, karena posisi dia di situ dia menanamkan bahwasanya saya harus mendengarkan apa yang dikatakan ibu guru, saya harus diam. Nah, dia mau dikontrol karena ada kemauan dari anak tersebut untuk diarahkan. Sedangkan anak yang tadi tidak mau. Banyak penyebab itu terjadi. Yang pertama mungkin dia merasa bosan atau tidak mau belajar atau dan lainnya. Banyak penyebabnya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan manfaatnya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau tidak jadi
murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini banyak juga murid kita hanya mendengarkan arahan gurunya. Tidak ada rasa keingintahuan yang tercipta pada diri sendiri. Yang mana kita sekarang sudah sebagian melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, ya. Yang mana anak lebih aktif, lebih kreatif untuk melakukan suatu hal. Nah, jadi dari diri anak ini kalau lebih kontrolnya lebih ke guru, selalu menunggu petunjuk guru, selalu mengharapkan apa disuruh guru. Dia tidak akan mengalami perkembangan untuk mencari tahu bagaimana harus yang dilakukan dengan baik untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi lagi, ya. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus dan menyampaikan pesan negatif. Saya lah contohnya dulu di kelas, saya juga pernah menerapkan seperti ini. Kalau ada murid yang berantem dan temannya kasih tahu dia yang salah, saya bakalan bilang gini, kamu buat masalah terus. Sebetulnya itu tidak boleh. Itu sudah menjadi hal yang gagal untuk kita. Anak itu sudah salah, kita salahkan kembali. Seharusnya tidak seperti itu. Kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi, ya. Kita panggil anak itu. Setelah kita panggil, kita tanya. Benarnya itu pun kita bilang, kenapa kau berantem? Tidak seperti itu. Kita tanyakan bagus-bagus, baik-baik, apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Dan saya contoh, si anak ini berantem gara-gara satu orang mengambil kotak pensil, satu orang nggak terima. Cukup kita bilang, ya saya juga seandainya jadi dia bakalan marah, nggak terima saya kotak pensil saya diambil terus dibuang. Nah, tetapi dari sikap kita yang seperti itu marah, apakah itu menyalahi keyakinan kelas kita? Ya pasti menyalahi keyakinan kelas kita. Itu selalu bersikap baik, tidak menghujat teman dan tidak mencaci maki. Sedangkan di kasus yang saya bilang tadi, yang kotak pensilnya diambil, dia memaki temannya. Setelah diambil temannya yang jadi kotak pensil, dicampakkan, dia langsung memaki. Kalau ambil kotak pensil, keluarlah kata-kata sampai mengejek nama orang tua, sampai keluarlah kata-kata kasar. Itu sudah menyalahi yang namanya keyakinan kelas yang kita buat, yaitu selalu menghormati. Nah, setelah itu kita akan menanyakan kepada murid tersebut, jadi tindakan apa yang kamu lakukan untuk tidak terjadi hal seperti itu, dengan cara tadi bersikap lebih sabar, gitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan perusahaan akan terbentuk. Permusuhan ya, musuhan akan terbentuk. Nah, inilah dia stimulasi respon dan teori kontrol. Ada realitas kebutuhan kita sama, sedangkan dia teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita anggap bahasanya itu sama. Kita sama memandang orang. Kita sama misalnya memandang objek. Tetapi setiap orang itu berpandangan berbeda. Tetapi objeknya sama kita pandang. Tapi setiap orang pemikirannya dalam memandang hal tersebut pasti berbeda-beda ya kan Bapak Ibu? Tidak sama itu ya. Nah, inilah dia ya. Nah, apakah makna disiplin? Nah, makna disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplin ya, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Disiplin dari berbuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita,
Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin sekarang kita buat kayak mana anak-anak itu biar patuh. Kamu harus patuh. Itu yang ibaratnya tertanam di kontrol kita. Kita harus merasa bahwa saya itu harus patuh, harus takut, harus apa sih. Padahal anak-anak itu tidak boleh takut kepada gurunya. Ya. Jangan kita tanamkan rasa takut kepada murid. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini dia dari Dr. William Gardner ya, Glasser pada teori kontrol 1984. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini ya Bu ya, profil pelajar Pancasila. Masuk kita ke pembelajaran kedua, yaitu 2.2 teori motivasi, hubungan dan penghargaan institusi. Ini teori motivasi perilaku, pertama perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang dapat kenapa bila saya melakukannya, ya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, di sini kita ada ini motivasi eksternal juga ini, dan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Hukuman, konsekuensi, restitusi, yaitu memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas penghargaan, mematikan kreativitas, penghargaan, hukuman, motivasi dari dalam diri. Nah, ini dia pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, apa aja itu? Pengaruh efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lainnya, dan lagi orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Nah, jadi ada seperti ini. Sebetulnya kita sudah pernah ya Bapak Ibu menerapkan seperti ini. Kalau kamu bisa dapat nilai tinggi, Ibu kasih hadiah, ya kan? Jadi itu akan tertanam di hati dan pikiran anak tersebut. Jadi kalau nanti ibaratnya ada lagi apa, dia harus bisa dapatkannya. Tapi kalau tidak ada, dia tidak mau berusaha untuk mendapatkan nilai tertinggi. Jadi dia patokannya ditanam di pikirannya hanya mengenai tentang penghargaan, hadiah. Jadi kalau ada penghargaan, saya maju. Kalau tidak ada penghargaan, saya mundur. Gitu ibaratnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Seperti yang saya bilang tadi, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Dia tidak mau berusaha lagi. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberikan penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Selanjutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Yang terakhir, mereka
yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, semua anak kita ini kita tahu itu pintar, cerdas, tapi tergantung bagaimana cara dia berusaha. Nah, untuk anak yang mungkin kecerdasannya kurang, dia tidak akan mau berusaha dan tidak akan mau bersaing kepada temannya. Sedangkan teman-teman yang lain yang merasa dia bisa bersaing, dia akan memperebutkan apa yang menurutnya itu penting, apa hadiah yang diberikan gurunya, atau bagaimana cara mencari perhatian gurunya. Seandainya gurunya mungkin tidak memberikan apapun, dia tidak akan mau maju. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus penghargaan menurut kualitas, ada juga penghargaan mematikan kreativitas, ya, penghargaan menghukum, memotivasi dalam diri atau intrinsik ya. Nah, ini dia bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ada 5 ya Bu ya. Beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Keempat, beri pengakuan secara konsisten. Terakhir, fokus pada prosesnya. Ini dia contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ya, ada pembuka, ada nilai kebajikan, ada situasi. Nah, kemarin saya perhatikan, sedangkan nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Yang situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, ya. Oke. Baik, kita lihat lagi ya Bu ya. Ini adalah tugas perbedaan hukum dan konsekuensi ya. Saya mau bertanya dulu sama Bapak Ibu guru di sini. Ada di sini saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya mau tanya dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Nah, kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggolan pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, salah Nabil ya, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensinya, kita lihat dari pertama ya Bu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Kita tidak sadar, kita telah memberikan hukuman kepada anak. Itu bukan konsekuensi. Baik itu dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk tugas, itu termasuk hukuman kita berikan kepada murid. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Itu juga hukuman karena tidak sesuai dengan segitiga restitusi. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga hukuman. Keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Itu konsekuensi dia karena telah merusak punya temannya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggolan pada saat belajar.
Itu konsekuensinya. Nah, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu juga hukuman. Nah, terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi kita karena terlambat. Baik, lanjut, yaitu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada beberapa. Ada paksaan, simulasi tanggapannya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini dia itu ya, hukuman dan konsekuensi. Lanjut, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Si dosen 2004. Ini dia identitas gagal atau hukuman, identitas sukses. Ini ada hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Yang mana kita lihat contoh pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu dia di hukuman. Jadi terbekas pada anak itu bahwasanya anak itu akan merasakan sakit hati. Kita nggak bisa tahu apa yang ada dalam pikiran anak tersebut. Bisa saja hukuman yang kita berikan kepada anak tersebut, dia merasakan sakit hati, dendam bahkan kepada gurunya, dan tidak akan menyukai gurunya. Sampai pelajaran apapun yang diberikan gurunya, dia tidak menyukainya. Sedangkan konsekuensi, suatu harus yang terjadi. Nah, suatu harus terjadi itu bagaimana? Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita masuk ke pelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas ya? Seharusnya peraturan yang kita buat ya kan Bu ya, peraturan biar anak-anak itu tidak melanggar. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Yang mana kita tahu peraturan itu yang dibuat yang memang tidak boleh dilanggar, seperti yang sudah tertera misalnya kayak tadi penggunaan helm. Memang peraturan yang tidak boleh dilanggar karena kalau dilanggar bakal mendapatkan konsekuensi yang harus dibayarnya. Sedangkan keyakinan kelas itu tercipta dari yang kita buat bersama murid-murid kita. Kita kesepakati bersama, bukan kayak seperti peraturan yang ditetapkan, yang dibuat dan harus dipatuhi. Sedangkan keyakinan kelas kita buat, kita lakukan bersama, dan apa tindakan yang akan terjadi jika kita melanggarnya. Oke, maksud kita inilah dia peraturan kelas. Pertama budaya positif ya. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, baru budaya positif. Jadi ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya, tabel. Ini dia, bisa Ibu lihat bagaimana cara kita hormat, tampak seperti apa, datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat.
Berbeda ya Bu ya. Yang tampak seperti apa? Ya, datang tepat waktu. Sedangkan tidak tampak itu sering hadir terlambat. Kemudian peraturan dan keyakinan kelas. Nah di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu bentuk dari memang peraturan yang harus kita kerjakan. Sedangkan keyakinan kelas yaitu adalah tanggung jawab kita bahwasanya kita setelah kita mengambil sesuatu kita harus mengembalikan kepada tempatnya. Ataupun keyakinan kelas yang sudah kita buat, kelas itu harus bersih, yaitu menjaga kebersihan kelas. Nah itu bukan dari peraturan, tapi keyakinan kelas kita itu bagaimana tanggung jawab kita di kelas itu untuk menjaga kelas kita agar tetap bersih. Ngantuk. Oke, lanjut yaitu di pelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia itu. Ya, kita semua manusia membutuhkan ini ya kan Bu ya. Bertahan hidup kita membutuhkan ini nggak Bu? Betul nggak? Betul. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh penguasaan, kita butuh kesenangan, kebebasan. Kita butuhkan semua ini, ya. Kita butuhkan disayangi, kita butuhkan kuasa, penguasaan, kesenangan, kebebasan yang tidak dikekang. Pembelajaran 5 yaitu 5 posisi kontrol. Ini dia ya Bu ya, 5 posisi kontrol. Itu ada ini identitas pertama, motivasi identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses atau kontrol dari luar, identitas berhasil sukses atau kontrol diri. Ini ada tugas. Pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sikap yang mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya. 3. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini hari ini? Yang keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecewa sekali, pernyataan-pernyataan. Nah, sikap yang mengatakan bagaimana ini kecewa sekali ini? Bagaimana coba Bapak Ibu? Kecewa sekali, kecewa, tidak pernah lakukan demi Bapak Ibu. Stiker bintang. Nah, di sini yaitu masuk dalam teman. Nah, bagaimana rasa kecewa kita? Rasa kecewa sekali dengan kamu. Itu sikap dari rasa teman. Ada dia teman, ada manajer, ada dia penghukum, ada dia juga satu lagi tentang ini ya. Terus lanjut pembelajaran ke-6 yaitu segitiga restitusi. Ini dia ya Bu ya. Segitiga restitusi yaitu yang pertama yang saya jelaskan tadi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinan. Ini tadi yang saya ceritakan mengenai tentang kasus. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas dulu. Kenapa nak terjadi? Kok bisa berantem? Coba cerita seperti itu. Nah, setelah dia menceritakan, kita langsung memvalidasi kebutuhan. Jangan kita menyalahkan dia. Kita utamakan ke kita, terus kita bilang sama dia, apakah yang dilakukannya itu benar atau salah. Baru kita menanyakan keyakinan kelas mana yang telah dilanggarnya. Ya. Nah, lanjut kita itu ini dia tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Lanjut refleksi. Nah, 1. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang dapatkan. Nah, sebelum saya ke refleksi ini, saya mau Bapak Ibu guru kita buat game dulu, ya. Bisa berdiri Bapak Ibu? Coba cari pasangannya. Pasangannya. Ayo, nih pasangannya ya. Pasangannya. Mana pasangannya? Oke. Nah, baik. Nah, di sini saya mau Bapak Ibu guru berhadapan.
jangan lupa. Terus satu tangan kiri di belakang, nah, tangan kanan di depan. Nah, jangan salaman, jangan sentuhan. Tangan kiri Bu yang di belakang. Tangan kiri ya Bu ya. Nah, terus sebelah sini, ini berarti ini itu ganjil. Sebelah sini genap, ini genap, ini genap. Jadi kalau saya bilang ganjil, yang ganjil menangkap, yang genap menghindar. Kalau saya bilang genap, yang genap menangkap, yang ganjil menghindar. Tangannya Bu, tangannya Bu. Mama, kalau saya bilang ganjil, ganjil menangkap, sedangkan yang genap menghindar. Ini ganjil, ini ganjil. Nah, barusan Ibu, Ibu yang mana adanya? Ini ganjil, ini ganjil. Dan Ibu ini genap ya. Oke, yuk kita mulai. Ya, siap. Ini nanti kalau kalah, yang kalah cari pasangan sama yang kalah lagi. Terakhir nanti yang kalah tinggal sendiri, itu kita hukum. Kalau saya bilang ganjil, ganjil nangkap, genap menghindar. Kalau saya bilang genap, genap menangkap, ganjil menghindar. Bisa Bapak Ibu? Bisa, oke. Kita mulai. Siap? Tangan lagi nih Bu. Tangan lagi Bu. Oke, kita mulai. Oke, 1. Berapa ini berdebat lagi? 1, 2, 3. Genap. Ayo, siapa yang kalah? Yang kalah cari kawan, yang menang duduk. Yang menang duduk, yang kalah cari kawan. Siapa yang kalah? Seri berarti main lagi. Ayo, siapa yang kalah? Ya. Ini tadi kalah. Yang kalah cari pasangan kalah. Cari itu. Boleh. Ini. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Nah, ayo. Kita mulai. 1, 2, 3. Genap. Ya, ini bergerak. Ganjil menghindar. Nanti Bu, tunggu siapa yang kalah itu. Ya. Oke, ya. Bisa kita mulai. Ini ganjil ya. Ganjil genap. Yuk kita mulai. Ya. 1, 2, 3. Ganjil. Ayo, ulang. Dari mana ya? Ya. 1, ya. 1, 2, 3. Genap. Oke, siapa yang kalah? Ya, berarti Ibu sini Bu. Ya, kita lihat siapa pemenangnya ya. Ya, sini Bu. Ya. Oke, mulai ya. Ganjil genap ya. Iya, ganjil nangkap. Kalau saya bilang genap yang nangkap, ganjil tidak aja. Gak usah gini ya. Oke, kita mulai ya. 1. Tangannya gini Bu. 1, 2, 3. Ganjil.
1, 2, 3, ganjil. Mana yang kalah ini? Mana yang kalah ini? Ini yang kalah ya? Ulang Bu, nggak sportif katanya Bu, nggak sportif Bu katanya Bu, nggak sportif Bu, yuk yuk. Oke, ya. Oke, 1, 2, 3, genap. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Sini Bu, sini Bu. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Bu, apa yang mau kita selalu? Dari sekolah mana Bu? SD Negeri 8. Boleh dipegang mic-nya Bu. Boleh berpantun. Motivasi kita hari ini adalah mari kita berbagi ilmu agar kita cerdas bersama. Merdeka! Oke baik, terima kasih luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Oke, masuklah kita yang terakhir yaitu refleksi ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Yang saya dapatkan. Siapa yang bisa jawab? Boleh, boleh Bu, ibu ini dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zadila Mulia, saya guru dari SD 064978. Hal baru yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan pada pemateri yaitu saya bisa mengetahui perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman. Dengan pahamnya atau tahunya saya dengan perbedaan itu, maka saya bisa insya Allah menerapkannya di kelas saya. Jadi kemungkinan tidak pernah memahami konsekuensi daripada hukuman. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Ibu Zabila. Lanjut itu yang kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ayo, coba Ibu ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurah Fitri. Saya mengajar di SD 064978 bidang studi agama Islam. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Yang selama ini yang saya pahami, disiplin itu adalah mengatur bagaimana perilaku anak yang dari tidak teratur menjadi teratur, dan itu selalu bersifat dipaksakan. Nah, dengan mengikuti materi yang tadi dipaparkan oleh narasumber, saya bisa memahami bahwasanya disiplin itu seharusnya keikhlasan dari hati anak tersebut, dan harus ada motivasi dari dalam dirinya yang muncul tanpa ada paksaan untuk bersikap disiplin. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ibu Rani. Nah, yang ketiga, peran amal seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Peran amal yang bagaimana? Oke, Ibu coba ya. Oke, sama saya Maimunah Sari. Jadi yang saya dapatkan dalam materi hari ini
sebagai peran kamu adalah membimbing anak tanpa ada kepaksaan, mengikuti apa yang ada gitu. Yang ada di kelas ya, sesuai dengan berjalannya alur pembelajaran di sekolah. Iya. Nah, selanjutnya nomor terakhir ya, sebelum kita tutup. Nah, saya akan menjadi among yang seperti apakah yang telah mengikuti modul ini ya. Nah, saya akan menjadi among seperti apa? Among yang bisa menuntun anak ke arah yang lebih baik. Seperti yang dikatakan Bapak Ki Hajar Dewantara, yang bahwasanya kita harus lebih berpihak kepada murid, ya. Kita harus bisa berpihak kepada murid, yang mana kita menuntun anak didik kita agar bisa mencapai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kita mengikuti sesuai zamannya. Nah, yang zamannya sekarang yaitu secara canggihnya. Nah, kita menuntun anak bagaimana bisa memahami hal apa yang akan kita sampaikan. Jadi setiap anak itu memang sudah tertanam kodratnya masing-masing. Bagaimana kita sebagai among, sebagai pendidik menuntun anak tersebut agar bisa mencapai apa yang sudah kita impikan, kita angankan kepada anak tersebut. Oke? Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini, luar biasa ya. Luar biasa. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada bos saya, mohon ampun, dan kepada teman-teman saya mohon maaf jika ada kesalahan, ada penyampaian dari materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau didiskusikan Bu? Mau kita boleh berdiskusi tentang apa misalnya mau kita angkat dari materi yang saya buat. Siapa tahu ada yang tertarik dari materi yang saya sampaikan, apa yang ingin kita lebih jabarkan lagi, lebih dalamkan lagi. Iya Bu. Ini dari SD N060978. Yang ingin saya tanyakan, apakah pemberian hukuman itu bisa disamakan dengan pemberian reward? Kita kasih penghargaan. Misalnya anak itu yang sering terlambat tadi, kita kasih reward aja tanpa hukuman. Karena kalau zaman sekarang mengenai kita harus mengikuti seperti Ki Hajar Dewantara tadi, mengikuti apa zaman anak ini sekarang. Kalau dia kita beri punishment, hukuman, rewardnya belakangan, itu apakah berpengaruh ke depannya? Itu saja Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu ya. Nah, tadi kata Ibu bahwasanya boleh nggak kita memberikan hukuman itu seperti berikan reward saja. Nah, ini hukuman maksudnya Ibu contohnya dalam hal hukuman apakah misalnya dia melakukan kesalahan. Nah, kita berikan reward. Reward yang bagaimana coba dimaksud? Apakah kita berikan contohnya kayak benda atau apa gitu? Itu yang dimaksud. Nah, gini ya Bu ya. Nah, tadi kan kata Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita harus lebih berpihak kepada murid. Tetapi ada juga di pelajaran yang seperti yang saya katakan bahwasanya kita bisa menjadi teman, kita bisa jadi pemantau, kita bisa jadi manajer, bahkan kita juga bisa menjadi murid-murid kita. Nah, di sini memberikan hukuman. Tadi sudah saya katakan bahwasanya kalau kita memberikan penghargaan juga kepada murid dalam bentuk benda, itu sebetulnya tidak boleh. Kenapa? Akan tertanam di pikiran dia bahwasanya kalau ada hadiah saya akan belajar. Kalau nggak ada hadiah, ya saya biasa-biasa aja. Jadi tidak ada tujuan dia untuk mendapatkan bahwasanya memang itu harus didapatkannya. Misalnya untuk datang tepat waktu, ya kita ambil itu aja ya. Nah, datang tepat waktu. Nah, kita ambil tadi Ibu bilang hukuman. Nah, kalau kita menghukum dia, kita hukum dan dia, kamu terlambat. Nah, hukumannya usah, kita suruh usah. Itu salah, itu betul hukuman. Sedangkan kita sudah menerapkan
yaitu yang namanya kurikulum atau belajar, dan kita juga mengambil yaitu filosofi belajar dalam mana bahwasanya kita tidak boleh menghukum anak, tapi memberikan konsekuensi. Yang mana bagaimana konsekuensi itu membangun, bukan menjatuhkan. Jangan anak yang salah kita buat lagi menjadi identitas gagal. Ya, bagaimana anak itu biar bisa memahami tanggung jawabnya. Jadi kita tidak perlu memberikan reward kepada anak yang bersalah, tetapi kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, nah, tadi kan ada reward itu mengidentifikasi ini identitas diri ya. Ini menstabilkan identitas. Ada anak terlambat. Nah, kita stabilkan dulu identitas dia. Kenapa terlambat nak? Coba cerita. Dia Bu, tadi malam saya main handphone sampai jam 12 malam, main game, seru loh Bu. Oh iya, Ibu juga pernah main handphone, seru juga ya. Ibu juga senang mau apa nama permainannya itu. Kita ngajak dia berbicara. Kita tidak langsung ngatakan kepada dia, itu nggak boleh loh sampai tidur jam 11 malam, jam 12. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Kita stabilkan dulu identitas dia. Ya, ini. Kita tanyakan, oh iya ibu juga kayak gitu. Dulu pernah ibu juga senang kali bermain game. Nah, akhirnya game seru, kamu main game apa? Biar ibu tahu gitu. Kita tanyakan kepada dia. Nah, setelah kita tanyakan baru kita bilang, oh tapi ternyata hasil dari kamu sampai tidur jam segitu apa yang terjadi? Saya terlambat Bu. Kesiangan bangun saya bilang. Iya, kesiangan bangun. Itu besar ya nak pengaruh dari kita main game sampai larut malam, kita kesiangan bangun, pelajaran kita terlambat, banyak sekali ya. Nah, itu dia masuk ke validasi kebutuhan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu terjadi bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Coba ingat kembali, ada nggak keyakinan kelas kita yang sudah kamu langgar? Baru dijawab yang ada Bu. Nah, sedangkan kita sudah membuat keyakinan kelas datang tepat waktu. Nah, dia datang terlambat. Nah, jadi kita tanyakan kepada dia. Nah, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Yaitu datang tepat waktu Bu. Kita tanyakan kembali, jangan kita bilang besok kamu harus datang kepada penjenengan. Tapi kita tanyakan kepada dia. Nah, jadi apa tindakan yang harus kamu lakukan dari hasil yang sekarang ini? Ya Bu, saya harus tidur lebih cepat. Jadi tidak terlalu banyak main handphone atau main game. Saya harus lebih cepat tidurnya agar tidak terlambat Bu. Dia sendiri kita buat bagaimana cara mengatasi dirinya. Bukan kita yang membuat kepada dia, kamu besok awas kalau terlambat dia. Ibu hukum kamu berdiri di lapangan. Nah, itu kita sudah membuat jadi identitas gagal. Nah, anak itu sudah salah, kita salahkan lagi kembali. Di sini kita harus lebih membangun, mendekatkan kita kepada dia. Bagaimana caranya dia mencari kesalahannya dan mengatasi sendiri kesalahannya. Bukan kita yang mengatasi kesalahannya, tapi dia. Jadi apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Dicarikan sendiri. Saya hari ini Bu, cepat bangun lah Bu kalau kayak gitu. Iya. Nah, jadi sudah tahu kan? Keyakinan kelas kita yang kamu langgar. Jadi tindakan apa yang harus kamu lakukan? Kamu sudah tahu. Nah, seperti itu. Jangan kita kasih reward. Apalagi yang salah ya kan kita berikan hadiah kepada anak yang misalnya salah. Ya semua nanti ikut salah. Karena dapat hadiah ya kan? Nah, dapat hadiah. Dapat hadiah Bu, aku besok terlambat aja ke semuanya. Nah, tidak baik juga seperti itu Bu ya. Oke, sudah terjawab Bu. Kita buat ini Bu, keyakinan kelas kita. Statementnya kita buat sendiri, baru tanya lagi, baru dia sendiri yang melakukan kesimpulannya. Itu segitiga restitusi. Oke, terima kasih. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Nama saya Malik Nisa, saya dari UPTSD 64978. Saya mendengar ada yang namanya di kelas itu
itu dalam pembelajaran untuk membantu anak bertanya. Misal contohnya guru ada suatu pertanyaan. Kadang kan kita kalah untuk membangun kelas itu kita sering. Siapa yang bisa saya kasih 90? Mas. Tapi di situ ada yang namanya itu tidak boleh dilakukan. Karena efeknya bisa persaingan di dalam kelas, kayak gitu. Jadi untuk selain cara itu, apakah ada cara lain untuk membangun kelas itu biar lebih aktif? Nah, karena kan di situ tadi tidak boleh kasih penghargaan atau apa tadi nilai 100. Istilahnya kan dia kan jadi bersaing sama temannya, dia merasa tersaingi kan gitu Bu. Jadi apakah ada hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk kelas itu lebih aktif? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu saya. Nah, mengenai tentang bagaimana caranya biar kelas itu lebih aktif, yang mana kita tahu tidak boleh memberikan kayak semacam reward kepada anak untuk membangkitkan motivasinya. Itu semacam kayak ketergantungan nanti gitu ya Bu ya. Ya betul sekali, bahwasanya kita bisa memberikan penghargaan kepada anak itu. Tadi juga sudah ada saya buat, mungkin terlewatkan ya Bu ya. Bentuk dari apresiasi. Ini dia ya, memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa. Nah, contohnya memberi pengakuan secara khusus. Ya, memberi pengakuan secara khusus itu. Contohnya misalnya kalau ada anak peserta didik kita bisa memberikan kayak misalnya reward itu pas anak itu lagi kita misalnya menang lomba, ya, menang lomba menggambar di sekolah kelas kita di sekolah kita. Nah, kita bisa memberikan reward itu seperti kayak misalnya motivasi, misalnya sama anak-anak murid. Nah, yuk beri tepuk tangan luar biasa ya sama misalnya si Najla namanya. Si Najla ini dia bisa menggambar lebih cantik. Nah ibu juga yakin bahwasanya gambaran kalian cantik-cantik. Coba, atau bisa kalau belajar sama si Najla, gimana sih caranya menggambar itu lebih cantik. Nah, itu mungkin semacam kayak rewardnya kita berikan kepada dia. Ya, nah contoh dalam menghidupkan pembelajaran di kelasnya itu bagaimana Bu cara menghidupkan di kelas lain dari itu, ya kan? Nah kita bisa menerapkan seperti kayak anak kan terkadang gampang bosan. Nah karena karakter anak itu kan berbeda-beda, Bu, belajarnya juga berbeda-beda. Sedangkan di Merdeka Belajar ini kita harus lebih memerdekakan anak, ya, merdekakan anak bahwasanya kita mengenali kebutuhan anak itu apa. Kebutuhannya apa? Jadi Bu, kita membuat aktif di kelas itu, ya, misalnya yang kurang tahu sama yang kurang tahu, yang pintar sama yang pintar, atau yang ini. Nanti kan pelajarannya beda-beda, sama ini beda, sama ini beda, sama ini beda. Gitu ya kan Bu ya? Karena kan mengikuti kebutuhan anak. Nah, tidak juga seperti itu. Nah, contohnya kita bisa membuat seperti kayak diskusi kelompok. Kita buat diskusi kelompok, kita gabung anak ini, kita gabung yang mungkin kurang atau sama yang apa kita gabung. Nah kita buat situ semacam kayak diskusi itu jangan terlalu kayak pembelajaran, kita buat kayak semacam game. Kita buat game. Saya pernah menerapkan contoh gamenya seperti ini. Saya buat anak itu ada perkalian. Saya buat dari yang paling gampang karena saya tahu kan tidak semua dalam kelompok itu pintar atau tidak semua anak itu memang ngerti. Jadi saya buat perkalian dari yang tersimpel, saya buat 3 kelompok. Nah, dalam 3 kelompok itu saya suruh ke depan 3 orang. Nah, saya suruh 3 orang ke depan, saya tanya, saya buat di kertas ada 3. Mereka bakal melihat tugasnya mana, langsung dikerjain bisa, kalau bisa kembali, balik lagi. Soalnya ada saya buat di kelompok itu 5 saya buat, baru berganti-ganti. Jadi waktu teman yang kita milih pergi, dia sudah tahu oh bentuk soal seperti ini. Jadi kesempatan waktu temannya yang pergi dan temannya yang bakal giliran yang tidak tahu ini, dia mengajari. Jadi nanti ya kerjakan. Jadi ada ibaratnya kerjasama. Jadi ibaratnya tidak vakum anak yang
Jadi diajari karena giliran dia, jadi harus terpaksa temannya, bukan kata terpaksa ya Bu ya. Ibaratnya gini, mereka tertanam kami harus bisa. Jadi ada rasa saling membantu di situ kata kelompok. Jadi anak yang tidak tahu ini tadi diajari sama temannya yang sudah selesai kerjakan, terus ada teman yang maju lagi yang sudah ngerjain ini. Ih, sebenarnya tadi kayak gini, kau harus gini kerjakannya. Anak dia tidak akan mungkin bisa membantu ke depan. Otomatis anak ini yang wajib, karena kebetulan satu kelompok 5 dan soal 5, otomatis wajib maju semuanya. Jadi mereka mengajari gini mengerjakan. Jadi ada namanya saling kerjasama, saling membantu teman. Nah seperti itu. Dan kita juga bisa menghidupkan kelas itu semacam kayak bikinkan quiz, games atau kayak speaking kita buat, atau bahkan kita bisa membuat pelajaran itu kita buat kadang seperti kayak sisi curhat. Kita masukkan yang sisi curhat. Coba ada siapa yang mau curhat di sini, boleh cerita. Nah, kita buat semacam kayak mendongeng. Kita anggap anaknya lagi mendongeng, melatih keberanian dia ke depan. Jadi itu bisa memotivasi juga kepada teman-teman yang lain. Kebetulan juga ada beberapa anak saya yang memang pertama itu nggak mau tampil. Dia nggak mau tampil. Apa alasannya? Malu. Jadi saya ibaratnya kayak pernah selalu ada menang lomba, saya puji langsung depan mereka. Ih luar biasa ya anak saya bisa menang ya. Ih kamu juga pasti bisa loh misalnya yang ikut. Saya bilang gitu. Serius lah Bu, kata. Iya coba, pasti kamu nanti menang. Kalau nggak menang gimana Bu? Berarti coba lagi, saya bilang. Jadi ada rasa keinginan kawan-kawan yang lain dengan cara seperti itu kita ngasih rewardnya, bukan dengan memberi hadiah. Kalau hadiah dalam perlombaan itu mungkin wajar dari penyelenggaranya ya Bu ya. Nah seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Oke, baik. Tidak ada yang bertanya lagi? Cukup ya? Oke, baik. Terima kasih ya sudah habis sesi bertanya. Saya ucapkan kembali terima kasih banyak dan sebaik-baiknya kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatan hari ini, yaitu mengenai tentang kegiatan saya dalam CGP modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.